di sini kan nanti akan ada joint exercise. Iya. Tidak hanya kita yang bermain, di sini juga ada negara-negara ASEAN dan juga ada pengamat-pengamat juga dari luar ASEAN. Nah, sehingga kita ingin menampilkan bahwa Indonesia juga sudah menghadap dan juga mengadaptasikan metodologi internasional. Kita bisa menerima bantuan dari luar pun kita bisa memberikan bantuan keluar dengan menggunakan bahasa teknis dan juga metodologi yang sama. Itu diharapkan. Jadi di sini kita tidak hanya menonjolkan kemampuan teknis, tapi juga kemampuan dari kolaborasi, kerjasama, kemudian manajemen bersama, agar aku dan kamu itu bisa menjadi kita. Nah, itu dia. Semoga semuanya selalu sehat dan semangat, dan tentunya tetap tangguh bencana, karena untuk kita update bencana jangan sampai kamu jadi korbannya. Oke, sahabat tangguh, sekarang kita sudah berada di luar ya. Ini kita podcastnya itu pindah-pindah, dan tentunya ini seru banget, ambience semangat satu ASEAN ini kerasa banget nih, karena kita sedang mau ada persiapan gladi posko dan gladi lapangan di Stadion Sultan Agung, Bantul. Dan kali ini kita akan berbincang lebih lanjut terkait teknis kegiatan di lapangan seperti apa, dan tentunya ada pihak yang paling penting dan terlibat dalam acara Ardex ini. Dan kita sudah kehadiran dengan Bapak yang mungkin aku boleh spill dulu, dia bapaknya tuh dingin ciri-cirinya. Karena kita sudah kehadiran Bapak Emi Freezer selaku Kasubit Pengarahan Potensi dan Pengendali Operasi Bencana dan Kondisi Membahayakan Manusia, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas. Ya, betul. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Ranti. Gimana Kak hari ini Pak? Semangat Pak? Tetap semangat, karena memang semangat itu menjadi fundamental kita dalam beraktivitas. Betul, dan tentunya dalam penanggulangan bencana kita tetap harus semangat dan tangguh. Betul, karena effort yang kita berikan kalau tidak diimbangi dengan semangat yang tinggi, dikhawatirkan maksimalitas atau totalitas kita dalam melaksanakan aktivitas bisa mendapatkan kendala-kendala yang non teknis. Betul sekali. Jadi secara personal kita harus membangun ketangguhan. Betul. Nah Pak, ini kita seru banget karena di Ardex ini kita sudah berkumpul dengan satu keluarga ASEAN dan kita sudah ingin menguji cobakan langkah-langkah kita di lapangan. Dan nanti ingin bertanya tentang seperti apa nih Pak persiapan sampai saat ini menuju ke gladi lapangan dan gladi posko ini, dan sumber daya apa aja Pak yang sudah dikerahkan? Baik, untuk pelaksanaan Ardex di tahun 2023 ini, kalau kita melihat progresnya, ini sekarang kita sudah masuk ke final. Artinya pergerakan dari setiap unsur yang kita libatkan di dalam latihan ini sudah sedemikian rupa kita laksanakan, dan besok adalah merupakan ajang untuk menunjukkan integritas dan interoperability antara semua komponen yang menunjang dalam kegiatan kebencanaan. Karena kalau kita bicara bencana, ini bukan pekerjaan satu atau dua orang saja, tapi ini adalah sebenarnya pekerjaan kita bersama. Betul sekali. Sehingga keterlibatan dari semua pihak, sekecil apapun peranan di dalam sebuah sistem, itu akan menjadi sebuah jaminan mutu bahwa sistem itu bisa berjalan. Jadi kita tidak melupakan bahwa saya yang berperan paling besar atau kamu yang hanya sempat menunggu kita, tapi sistemnya kita bangun. Dan mudah-mudahan gambaran utuh yang akan kita sampaikan besok ini menjadi sebuah pemahaman bersama tentang bagaimana sih mekanisme penanganan kedaruratan, baik itu yang bersifat lokal, regional sampai ke internasional. Baik, dan tentunya nanti kita juga akan menguji cobakan tim yang paling penting ketika kita sudah memasuki status tanggap darurat dan menerima bantuan dari luar negeri atau dari ASEAN. Yaitu ada Urban Search and Rescue, USAR sendiri, dan ada Emergency Medical Team. Dan khususnya dari Basarnas ini kan memang mengerahkan tim USAR. Dan kira-kira Pak, mungkin masih banyak sahabat tangguh yang belum mengetahui sebenarnya peranan USAR ini dengan SAR, apakah ada perbedaan dan apa fokus yang memang paling ditonjolkan dari USAR ini Pak, khususnya pada saat gladi posko dan lapangan ini? Oke.
Jadi kalau kita melihat SAR itu merupakan generik dari sebuah aktivitas penyelamatan. Nah, sementara USAR ini merupakan rumpun dari SAR itu sendiri. Karena kita ketahui juga ada USAR. USAR itu urban search and rescue. Jadi kalau urban itu ke perkotaan. Nah, dari klasifikasi perkotaan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam pencarian dan penyelamatan itu terkait dengan kasus yang ada di perkotaan. Siap. Jadi kalau misalnya orang hilang di gunung, hutan, itu nggak masuk dalam kategori urban SAR. Karena sudah beda, Betul, beda klasifikasi lokasinya ya Pak. Beda. Nah, kemudian kita kembali melihat bahwa apa sih permasalahan yang bisa ditimbulkan yang kondisinya mengancam jiwa yang akibat baik itu dari kebencanaan murni karena aktivitas alami ataupun akibat mungkin karena kegagalan konstruksi atau kegagalan transportasi dan sebagainya yang bisa menyebabkan kondisi-kondisi yang membahayakan manusia. Urban SAR didesain itu untuk bisa melaksanakan operasi pencarian, penemuan, penstabilan, dan pengevakuasian. Dan itu yang terjadi di wilayah perkotaan. Perkotaan identik dengan lalu lintas, kemudian bangunan-bangunan tinggi yang memiliki resiko-resiko yang signifikan apabila ada guncangan yang cukup kuat, baik itu akibat karena kegempaan ataupun karena kegagalan teknologi atau karena akibat mungkin teroris dan sebagainya yang bisa menyebabkan struktur bangunan mengalami kegagalan atau juga mungkin karena faktor pembajakan dan sebagainya ya seperti kita lihat ada kejadian Wall Street Center seperti itu. Sehingga Urban SAR ini adalah tim yang sudah didesain khusus untuk menangani kondisi-kondisi yang membahayakan yang ada di wilayah perkotaan. Termasuk di dalamnya adalah banjir dan sebagainya. Wih, berarti memang untuk fokus dari USAR ini sudah terdapat klasifikasi lokasinya juga, lalu juga sudah ada indikator-indikator penanganan apa saja yang akan dilakukan. Lalu Pak, untuk khusus yang ada di Gladi Posko dan Gladi Lapangan nanti, karena kan kita pakai skenario-nya itu adalah gempa di Bantul. Nah, kira-kira nanti dalam skenario ini seperti apa pergerakan tim USAR dan sumber daya apa saja yang akan digunakan Pak? Peralatan apa saja yang akan dibangun? Oke. Kalau kita merujuk kepada MCEL atau master skenario-nya bahwa kegempaan itu terjadi di daratan, ya, terjadi di daratan sehingga menyebabkan banyak bangunan yang kolaps, baik itu bangunan tinggi ataupun bangunan permanen ataupun semi permanen. Sehingga permasalahan nanti yang akan timbul selain dari bangunan runtuh, kemudian juga karena secara demografi untuk wilayah Bantul juga kan ada daerah-daerah yang rawan terhadap longsoran dan likuifaksi. Namun pada saat Ardex hari ini yang kita fokuskan adalah urban SAR. Urban SAR. Ya, untuk penanganan korban-korban yang terjebak di dalam bangunan-bangunan yang karena luasan dampak ini sangat masif sehingga kita juga membuka. Ya, bukan kita meminta, namun kita membuka pada saat tawaran-tawaran internasional yang ingin memberikan bantuan sehingga kita bisa berkolaborasi dengan mereka di 72 jam pertama pasca kejadian. Itu namanya golden time kita itu 72 hours. Itu golden time. Jadi kalau kita persempit pengertiannya adalah 3 hari pertama. Itu fokusnya adalah life saving. Karena ini masif merata dan juga membutuhkan penanganan yang lebih konkret sehingga ada kebutuhan tim-tim khusus untuk bisa menangani. Karena kalau kita melihat dari rangkaian kebencanaan untuk penemuan korban, masyarakat secara mandiri itu sekitar 50% mereka sudah bisa melaksanakan atau mengamankan dirinya sendiri. Nah, sehingga tersisa 50% ini yang dia mungkin terjebak di dalam bangunan. Nah, yang dia ada di permukaan inilah yang dievakuasi oleh masyarakat. Tadi itu dari pemerintah daerah yang kecil sekalipun seperti tingkat RT, RW, atau pemudahan dan sebagainya. Kemudian untuk tingkat lokal seperti di kabupaten dan provinsi sampai itu mungkin sampai ke posisi-posisi korban yang masih bisa dievakuasi dengan menggunakan peralatan dan juga kemampuan yang masih dalam stand. Namun untuk yang 20-15% mungkin ada yang dia terjebak jauh di dalam. Betul. Dan itu memang harus membutuhkan peralatan-peralatan khusus, orang-orang yang sudah
memiliki keterampilan dan kompetensi yang tersertifikasi, sehingga yang kita upayakan adalah menyelamatkan sebanyak-banyaknya dengan tetap mengutamakan keselamatan. Karena prinsip di dalam pertolongan itu adalah korban tetaplah korban. Namun tim penolong apabila dia lalai di dalam mengamankan dirinya sendiri, besar kemungkinan dia akan berpotensi menjadi korban. Betul. Dan akan menjadi sebuah insiden yang menurut saya agak ngenes ya, kalau ternyata tim rescue sendiri terjebak dalam kondisi yang membutuhkan pertolongan. Betul, nah itu yang kita hindari, sehingga filter nanti dari setiap rescuer yang dilibatkan, baik itu yang lokal, regional sampai yang internasional, itu hanya mereka yang memiliki kemampuan yang mendapatkan pengakuan secara internasional bisa kita berikan kesempatan. Karena untuk mencegah tadi. Benar banget, dan pasti sangat penting untuk sertifikasi para Betul. pemain personil yang sangat berkompetensi Betul. dalam bidangnya. Karena peralatan yang kita gunakan ini adalah peralatan yang memiliki pertama ada kecepatan tinggi, putaran, seperti benar. misalnya alat untuk memotong tembok, Betul ya, sekali. atau memotong baja. Itu kalau orang yang tidak familiar atau orang yang tidak kompeten, maka dikhawatirkan alat bisa menjadi bahaya bagi dirinya sendiri, mungkin juga bagi rekannya, atau juga mungkin bagi lingkungan. Oleh karena itu, maka filter yang digunakan adalah mereka yang memiliki sertifikasi, khusus untuk yang internasional. Dan itu dari web IOC juga sudah ditekankan, dari AHA Center juga sudah memfilter itu, termasuk juga dari virtual stroke. Oke. Ya, jadi kita menggunakan pendekatan internasional, metodologi internasional, termasuk juga dari sistem penandaan data gedung. Karena di sini kan nanti akan ada joint exercise. Iya. Tidak hanya kita yang bermain, di sini juga ada negara-negara ASEAN, dan juga ada pengamat-pengamat juga dari luar ASEAN. Nah, sehingga kita ingin menampilkan bahwa Indonesia juga sudah menghadap dan juga mengadaptasikan metodologi internasional. Kita bisa menerima bantuan dari luar pun kita bisa memberikan bantuan keluar dengan menggunakan bahasa teknis dan juga metodologi yang sama. Itu diharapkan. Dan berarti standar internasional ini juga sudah diketahui sebelumnya oleh Betul. semua tim, Ya. dan semuanya akan mengadaptasi besok. Betul. Dan kita akan lihat nih seperti apa pergerakan dan Betul. manuvernya seperti itu ya. SOP yang sudah disiapkan secara internasional, baik dari ASEAN sendiri ataupun dari Insara Global Team, itu yang akan kita uji coba sehingga ketemu nih. Iya, betul sekali. Kita Karena kalau juga jadi di sini kita tidak hanya menonjolkan kemampuan teknis, tapi juga kemampuan dari kolaborasi, Kerjasama. kemudian kerjasama, kemudian manajemen bersama, agar aku dan kamu itu bisa menjadi kita. Gas, itu dia. One ASEAN, one response. That's Satu right. keluarga, kita Gitu, one family nih iya, semuanya. betul. Dan berbicara tentang personil, Pak, kita juga mengenal ada istilah INASAR. Betul. Nah, kira-kira ini INASAR itu apa? Apakah ada bagian lain dari SAR sendiri dalam segi personel atau memang ada manajemen lain, Pak? Selain Oke. itu? INASAR itu kan ada 5 komponen di dalamnya. Baik. Nanti ya, ada komponen manajemen, ada komponen search, ada komponen rescue, ada komponen logistik, dan ada komponen medis. Jadi kolaborasi di dalam INASAR. Jadi INASAR itu adalah Indonesian SAR. Jadi INASAR itu bukan milik 1 atau 2 KL saja, tapi itu sebenarnya representasi dari Republik Indonesia, INASAR itu. Karena komponen yang ada di dalamnya itu juga itu gabungan dari beberapa KL. Sehingga kita menjadi pada saat kita berangkat ke luar negeri, yang kita bawa adalah merah putih. Betul Bukan sekali. lagi bendera KL kita. Benar. Karena kan itu yang kita angkat adalah NKRI. Kemudian di dalam INASAR itu kan INA itu adalah singkatan alfabet dari Indonesia. Indonesia. Nah, jadi 01 itu artinya Indonesia, SAR-nya Indonesia ini sudah tersertifikasi oleh INSAR. Kami yang menginisiasi, kebetulan dari Basarnas yang menginisiasi, kita combine dengan dengan Kementerian Luar Negeri, kemudian juga dengan Kementerian Keuangan, Kesehatan, dan juga ada kepolisian juga, karena kita menggunakan satwa dari K9-nya dari kepolisian. Oh, baik. Kemudian Semua sudah tergabung ya, Pak? Iya, betul. Kemudian mediknya kita menggunakan RCM untuk mediknya.
Nah ini kolaborasi dari semua ini di tahun 2019 alhamdulillah setelah proses 3 tahun lamanya kita mempersiapkan international external klasifikasi itu, kita dinyatakan qualified untuk medium class. Medium class Ya, jadi classified. medium class ini harus mampu sufficient untuk melaksanakan misi pencarian dan pertolongan dalam waktu 7 hari. Baik, Pada satu tempat. sudah ada- dibatasi juga sudah ya Pak dibatasi. indikatornya. Sementara kalau untuk HIVI itu dia bisa bekerja secara paralel di 2 lokasi dalam waktu 10 hari. Sementara kalau yang light itu 5 hari 5 hari. untuk satu lokus. Untuk satu fokus. Wah, berarti memang untuk gabungan ini sendiri juga kita tidak sembarangan menggabungkan orang-orang dari tiap KL, Betul. tapi memang benar-benar yang sudah dinilai secara resmi seperti itu ya Pak ya. Dan kalau misalkan mau bertanya lagi nih Pak tentang Ardex, kira-kira seperti apa Pak gambaran dari mekanisme alur kita menerima dukungan, bantuan dan khususnya untuk SAR ini sendiri, karena kami dengar juga adanya pengaktifan RDC ya Pak ya, Reception and Departure Center. Nah ini apakah bisa dijelaskan Pak, dan alurnya akan benar-benar dimainkan secara real nanti Pak seperti Betul. itu di Ardex? Jadi kalau di Ardex ini karena ini kita punya waktu yang efektif 5 jam Betul. untuk menunjukkan itu, sehingga ada beberapa kegiatan yang kita skip, lalu itu kegiatan kita buat secara parsial. Namun rangkaian kegiatan ini merupakan satu rangkaian yang utuh yang kita tampilkan itu adalah rangkaian yang utuh. Kemudian kenapa bisa RDC diaktifkan? Dikarenakan pada saat terjadi kebencanaan, Pusdalop dalam hal ini adalah yang memiliki kewenangan penanganan pada tanggap darurat itu menyampaikan informasi-informasi terkait dampak. Pertama, informasi umum apa sih yang terjadi? Jadi kayak siadibibah, ya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Siapa saja yang kena? Berapa banyak? Di mana? Berapa luasan? Diidentifikasi Iya, dulu. diidentifikasi. Dari identifikasi ini kemudian itu di-share di di Pusdalop, kemudian bisa juga di ASEAN ini ada AHA Center. AHA Center. Ya, itu kan ASEAN Humanitarian Assistance. Jadi setiap negara anggota yang mengalami kesulitan akan hadir di situ. Dan AHA akan membridging Membantu informasi itu, mengkoordinir ya, juga. membridging informasi itu, men-spread out kan ke seluruh ASEAN member state bahwa ini loh sudah terjadi kebencanaan Indonesia dengan skala sekian. Kemudian dampak yang ditimbulkan oleh kegempaan, misalnya kalau kita bicara kegempaan di misalnya ini adalah sekian ribu orang yang terdampak. Betul. Kemudian begitu banyak rumah yang mengalami Kerusakan. kerusakan, baik itu yang sampai rusak berat, dan masih diperkirakan banyak korban-korban terjebak yang dia tersebar luas. Betul. Kemudian dari informasi ini tentu ASEAN member state kita ini kan seperti sebuah lingkungan ya, dimana kalau tetangga kesusahan Pasti kita kan tetangga. nggak perlu harus dia minta tolong ke kita dulu Betul. baru kita memberikan bantuan. Kita biasanya apa sih yang bisa kami bantu? Kami bersedia membantu. Siap. Nah mereka akan meng-offer itu, mereka akan menawarkan bantuan. Indonesia butuh apa? Jadi kita memang secara langsung tidak meminta. Betul. Dan itu saya yakin setiap negara juga mempunyai kapabilitas, kecuali kalau dia bersifat strukturnya terlalu besar sekali. Benar. Namun dilihat juga dari sumber daya yang ada. Indonesia dalam hal ini adalah Yogyakarta diskenariokan dalam kondisi yang begitu masif dan begitu besar, sehingga dengan pertimbangan adanya tawaran bantuan internasional ini, kita memfilter nih dari informasi asesmen dari kaji cepat apa sih yang kita butuhkan, karena untuk life saving 72 jam itu berarti kita butuh sumber daya yang kompeten, kita butuh sumber daya peralatan yang mumpuni, kemudian juga kita butuh medis dan sebagainya. Nah ini yang akan kita sampaikan ke pemangku kebijakan untuk bisa menerima atau tidak. Jadi rekomendasi itu setiap kepentingan yang ada di kebencanaan itu akan memberikan rekomendasi apakah ini dibuka atau tidak. Nah, begitu dibuka maka akan mulai masuk alur untuk menerima penawaran. Mereka akan mengajukan penawaran setelah disampaikan ke kita kebutuhannya apa. Misalnya kita butuh user teamnya yang level up. Oke. Apakah light, apakah medium, apakah heavy. Kemudian kita juga menyampaikan paling tidak berapa lama kapasitas stay-nya mereka untuk dalam pembantuan. Apakah dibatasi 7 hari,
apakah dibatasi selama masa tanggap darurat dan sebagainya, itu juga harus clear kan. Kemudian juga dengan catatan bahwa tim yang akan masuk adalah tim yang memiliki kemampuan atau self sufficient. Jadi mereka datang itu tidak menjadi beban buat kita juga. Benar. Nah, tapi mereka mampu berdikari dengan kemampuan mereka, dengan sumber daya yang mereka miliki. Jadi kedatangan mereka itu betul-betul untuk membantu. Kemudian setelah proses itu, approval itu dibuka, mereka akan melaksanakan semacam kontraktual untuk bisa masuk, dan itu difilter dari pada Kementerian Luar Negeri. Setelah proses itu disetujui, mereka akan masuk. Begitu dia masuk, maka pos PENAS atau pos pendamping nasional akan mengaktifkan pos penunjang atau frontline. Itu biasa ditempatkan di airport yang terdekat dengan lokasi kejadian. Itu kenapa kita lebih utamakan airport? Karena yang kita kejar adalah kecepatan. Emang tidak boleh lewat kapal laut, boleh. Cuma berapa lama mau sampai? Benar. Nah, gitu. Jadi jangan sampai mereka datang sebulan setelah kejadian. Betul Nggak efektif gitu. Yang kita kejar adalah 72 jam pertama. Dan selama 7 hari di awal operasi sana. Nah, kemudian setelah mereka datang, kita siapkan RDC yang terdiri dari perwakilan yang untuk bisa menerima mereka dengan baik. Contoh misalnya dari SAR kita, SAR juga akan menempatkan personilnya untuk mengaktifkan RDC. Kemudian kepabeanan, imigrasi, kemudian kalau itu yang masuk ternyata militer, maka harus ada perwakilan dari militer. Itu untuk penerimaan mereka. Setelah mereka diterima, kemudian mereka akan diberikan informasi awal. Baik. Lokasinya di mana, kejadiannya, bagaimana update terakhir seperti apa, dan kemungkinan di mana mereka akan ditempatkan. Dan setelah mereka tiba di RDC, maka mereka akan dituju ke BOO-nya atau Base of Operation-nya. Kalian misalnya tim negara A ya, saya sebut A ya. Oke, kalian nanti dapat di koordinat sekian ya. Koordinat sekian ini posisinya lebih mendekati ke worksite yang nanti akan ditangani oleh kalian. Nah, untuk bagaimana kejadian itu bantuan seperti apa yang akan mereka berikan adalah tergantung dari informasi awal yang kita sampaikan di ASR level 2. Jadi ASR level 2 itu Assessment Search and Rescue level 2 memberikan informasi yang lebih rinci. Dari situlah lebih detail. Dari situlah nanti mereka akan menggunakan laporan itu sebagai bahan untuk melanjutkan complete assessment. Apakah ini akan dijadikan worksite atau tidak dijadikan worksite. Karena prioritas kita adalah life saving. Betul sekali. Nah, karena kita di 72 jam awal, di 7 hari pertama ini adalah bagaimana mengupayakan penyelamatan pada yang hidup terlebih dahulu yang terjebak. Bukan berarti kita tidak mengutamakan itu ya. Nah, sehingga kedatangan mereka ini lebih kita tempatkan kepada mereka yang masih kemungkinan hidup dan bertahan hidup di dalam reruntuhan. Setelah dilaksanakan, maka kendali mereka nanti ada di UCC, User Coordination Cell. Nah, jadi UCC ini bagian juga dari Pospenas dan merangkap. Masuk ada PIC dari Pospenas yang akan membridging informasi dari UCC ke Pospenas. Jika apapun yang dilaksanakan oleh UCC, Pospenas pun monitor. Nah, karena apa yang kita harapkan nanti adalah semua informasi yang keluar dari satu pintu. Betul sekali. Untuk menghindari adanya perbedaan informasi yang diterima dan kredibilitas informasi yang disampaikan. Kemudian juga untuk menghindari terjadinya hoax atau berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Makanya kenapa disampaikan bahwa ada satu pintu untuk bisa membroadcast informasi updating terkait dengan penanganan bencana. Wah, ini kalau kita melihat mekanisme aluran ini panjang. Betul. Kita latihan hanya 5 jam, tapi kita pakai kondisi yang sebenarnya. Ini benar-benar melatih mental, melatih kecepatan kita dalam secara logik, gimana kita mengambil keputusan, gerakan seperti apa yang harus kita buat, dan memang ini benar-benar melatih kita dalam kondisi yang sangat krisis begitu ya Pak, agar kita bisa memang mengambil keputusan dan langkah yang paling tepat, khususnya untuk prioritas life saving tadi. Betul. Wah, ini benar-benar menarik dan saya juga jadi nggak sabar. Betul, benar sekali. Konsolidasi, terus kemudian menyamakan semua persepsi dan kita bekerja dalam satu frekuensi. Bisa dibayangkan kalau frekuensi kita berbeda, informasi nggak nyambung. Jadi jaka semua golok gitu ya. Jaka semua bawa golok. Jawab sahabat tangguh. Jangan lupa diasah dulu. Jangan lupa diasah. Percuma ntar nggak bunyi dan gitu ya Pak. Ya kan? Udah gitu aja. Betul banget. Dan ini kita benar-benar udah nggak sabar banget mau lihat gimana nih gerakan dari ASEAN, gimana kolaborasi kita satu visi menyelamatkan
ASEAN Ya. yang saling membutuhkan tadi karena kita satu keluarga. Dan terakhir Pak, seperti apa harapan pastinya? Harapan dari Bapak setelah latihan ini tentunya karena kan latihan ini tidak hanya untuk kita dalam satu waktu aja, tapi justru ini menjadi ketahanan kita bersama untuk kedepannya, ketahanan berkelanjutan tentang kapasitas SDM kita juga yang ada di Indonesia. Nah, untuk harapan Bapak sendiri untuk tim Yusar baik dari tingkat provinsi maupun dari pusat sampai ke daerah itu seperti apa, Pak? Baik, terima kasih. Jadi harapan yang akan kita upayakan bisa didapat dari pelatihan ini, dari drill ini, exercise ini adalah bahwa adanya kesamaan pola tindak. Pola tindak. Selama ini kan kita parsial, ya. Karena masing-masing punya kapabilitas tersendiri. Jadi contoh kalau kita bicara batang tubuh, kepala dia punya fungsi sendiri, tangan punya fungsi sendiri, kaki punya fungsi sendiri. Tapi kalau dia bekerja sendiri-sendiri maka tidak menjadi sebuah batang tubuh. Betul. Nah, ini harus bisa disinkronkan bagaimana kepala bisa menggerakkan kaki, bisa menggerakkan tangan, dan ini menjadi satu gerakan utuh. Jadi tidak ada gerakan tambahan ataupun gerakan-gerakan liar yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang nanti apabila membuat kondisi-kondisi menjadi lebih keluar dari kondisi yang kita harapkan, siapa yang akan bertanggung jawab? Dan ini merupakan, kalau menurut saya, ini adalah tindak lanjut dari rencana kontingensi tingkat ASEAN. Tingkat ASEAN. Jadi dari rencana kontingensi yang sudah disusun, sekarang coba kita geladikan, coba kita buat dalam gerakan. Sama nggak sih konsep yang ditulis di dalam naskah dengan tindakan? Kenapa harapannya adalah, walaupun kita tidak berharap ini kejadian, namun kalaupun terjadi, kita sudah tahu siapa, berbuat apa yang harus saya lakukan, dan kapasitas apa yang bisa saya berikan. Agar pada saat pelaksanaan tidak terlihat adanya gerakan yang secara parsial. Yang kita harapkan adalah kita bisa bergerak dengan satu metode, dengan satu frekuensi yang sama, agar hasil ini bisa lebih maksimal. Karena kalau tidak terintegrasi di dalam satu sistem, dikhawatirkan adalah akan ada wilayah yang melimpah sumber daya pertolongannya, namun ada wilayah yang tidak bisa diakses. Betul, tidak bisa dijangkau sama kalau sekali. semua jalan-jalan sendiri, tidak ada yang mengkoordinir, maka kita tidak bisa men-spread out semua sumber daya yang tersedia, baik itu lokal, regional maupun internasional, ke semua sebaran titik yang membutuhkan. Karena prioritas adalah dari semua titik itu ada yang prioritasnya merah, ada prioritasnya kuning, ada prioritasnya hijau. Yang mana yang harus diprioritaskan dibandingkan dengan sumber daya yang ada. Nah, sehingga yang kita harapkan adalah 72 jam itu bisa tercapai dan 7 hari itu bisa memaksimalkan upaya penyelamatan. Nah, jadi ini semacam upaya pencegahan kita. Pada saat kejadian kita sudah memiliki tahapan-tahapan agar apa yang kita harapkan adalah pada saat kejadian tersebut membuat kita lebih terbiasa. Karena kadang-kadang adaptasi itu membutuhkan waktu. Biasa kejadian pertama itu akan ada chaos. Betul sekali. Nah, kemudian setelah didirikan pos komando, diharapkan semua gerakan dalam satu perintah yang mengakomodir semua kepentingan. Kalau belum ada induknya ini, anaknya bisa nyebar kemana-mana nih. Benar sekali. Ya kita hindari Tidak itu, terkontrol. tidak terkontrol. Akhirnya juga totalitas kita di dalam pelayanan jasa pencarian dan pertolongan itu menjadi tidak signifikan. Sementara kan kita tidak bisa membedakan mana sih yang menjadi prioritas. Karena buat kita semua keselamatan itu adalah hak dasar. Betul. Dan kita harus bisa memenuhi itu sebagai perwakilan negara yang mempunyai tugas adalah untuk bisa memberikan hak-hak mereka. Betul sekali. Berarti memang harapan kita ini adalah kita satu visi, satu misi, di mana kita bisa semuanya bekerja sama dengan baik, koordinasinya baik, dan terlebih adalah memaksimalkan, mengadaptasi di situasi-situasi yang chaos yang kita tidak bisa kontrol, tapi diri kita as a team kita bisa mengontrol situasi ini. Wah, terima kasih banyak. Sama seperti kita kayak kita belajar, kemudian kita latihan, sama kayak atlet lah. Untuk bisa dia menjadi profesional, dia harus melalui beberapa tahapan. Betul sekali, dan prosesnya panjang seperti itu. Panjang. Dan itu memang harus ada setiap
gerakan bersama dibuat itu harus ada evaluasi, harus ada rekomendasi, dan juga humble menerima masukan. Betul sekali, itu Dan penting sehingga banget. ego sektoral ini yang kita kesampingkan. Betul sekali. Karena humanitarian assistant itu yang kita kedepankan, life saving. Betul sekali. Dan itu benar-benar gimana caranya kita bisa satu ASEAN Betul, One Respon. ASEAN One Respon. Betul, karena kita mengesampingkan kepentingan masing-masing, kita satukan kepentingan kita untuk memprioritaskan keselamatan mereka yang terdampak bencana. Iya, betul. Terima kasih Pak Emi Freezer sekali Sama-sama. lagi sudah mau main ke podcast BNPB, dan jangan lupa besok Bapak juga harus tetap sehat dan semangat. Amin. Karena besok kita mau main bareng satu ASEAN. Iya. Oke, sahabat Tangguh, terima kasih banyak karena sudah menyimak dan mengikuti diskusi kita pada hari ini, dan tentunya jangan lupa untuk selalu stay tune di media sosialnya BNPB karena kita akan melihat langsung gimana nih satu ASEAN kita akan main bareng di Stadion Sultan Agung Bantul. Tetap sehat selalu sahabat Tangguh, dan jangan lupa untuk selalu update bencana, jangan tunggu jadi korbannya. Sampai ketemu lagi, sahabat Tangguh. Tangguh, tangguh, tangguh. Tangguh, tangguh, tangguh. Yeay.